Kita target per hari itu 300 pieces. Kalau di atas 300 pieces itu dapat bonus. Alhamdulillah itu sering tercapai gitu per bulannya gitu. Kalau yang namanya usaha memang ada pasang surut, ada jatuh, ada bangun. Jadi bertahan terus, yakin Allah akan membantu kita dalam usaha ini. Halo para penikmat bisnis manapun kalian berada, bersama gue Bima di sini, and welcome to Bihem Channel. So guys, kali ini kita berada di daerah Jati Padang, tepatnya di Jati Padang Raya nih, Jakarta Selatan, dimana di belakang gue udah ada outlet Ropi Jati Padang. Nah, gue udah janjian sama ownernya nih di belakang gue, yaitu Pak Nunung, dimana kita akan kulik-kulik informasi mengenai bagaimana kita membuka usaha Ropi ini. Begitu juga dengan karyawannya, nanti mudah-mudahan kita bisa nih kulik-kulik informasi bagaimana sih rasanya kerja jadi karyawan Ropi. So, nggak usah panjang lebar lagi, let's go, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Masabi, pemilik Ropi 033 Jati Padang. Saya tahun 2018 bulan Februari keluar pekerjaan desain dari semula driver, di Halim Penangsuma. Keluar terus niat mau buka usaha sendiri, buka warung nasi semula di 2018, buka warung nasi. Cuma kendalanya tempat ini tidak mempunyai tempat parkir, lahan parkir. Akhirnya ada teman yang ngasih tahu ada buka usaha Ropi gitu, ada dari teman sesama pengurus masjid gitu, juga lagi sedang cari tempat untuk buka usaha roti. Saya tawarkan di sini, di tempat saya ini yang semula saya jualan nasi gitu. Dengan misi utama, pertama kan kita punya pondok tahfiz Al-Ridwan. Jadi kita tiap itu untuk sedikit membiayai operasional pondok tahfiz. Udah kita bismillah, kita buka usaha Ropi dengan modal patungan sama teman pengurus DKM masjid, yang tapi utamanya kita di samping kita berniat untuk menutupi kebutuhan sehari-hari atau ekonomi kita, ekonomi rumah tangga, dan kita berniat untuk berinfak ke pondok tahfiz Al-Ridwan. Alhamdulillah kita dari awal buka sebagian keuntungannya kita infakkan ke pondok tahfiz Al-Ridwan. Kita buka usaha di pertengahan November 2019. Kita punya satu outlet. Produk Ropi sendiri itu semula punya 6 varian. Itu vanilla, original, keju, coklat, srikaya, mocha tuh. Kemudian berkembang topping yang semula rasa kopi gitu, memang ini identik roti ini roti rasa kopi gitu. Terus dikembangin lagi, ada sekarang pada topping rasa koko pandan tuh. Kemudian juga Ropi buat terobosan lagi, sekarang ada varian baru yang cukup favorit juga di sini. Di sini favorit semula itu keju sama coklat gitu. Terus ada varian baru itu rasa tiramisu, dan itu juga cukup favorit ya. Kalau untuk harga jual itu memang dari awal kita 10.000 2 pieces. Beli satuan semula sih kalau kita tawarin satuan 6.000, tapi prakteknya kita tetap ini 5.000 gitu. 5.000 aja. Susah uang 1.000-nya. Nah, modal awal waktu kita buka Ropi ini, kita renovasi bangunan. Itu renovasi bangunan kita habis sekitar 16.600.000. Terus kita kerjasama franchise, kita beli nama Ropi ini franchise itu 60 juta. Terus untuk kontrak tempat kita ambil 2 tahun gitu, ambil 2 tahun itu 56 juta. Jadi total sekitar 60 sama 56 juta sama 16.600.000 itu total. Iya, kalau lebih segitulah. Itu. Kalau untuk pengadaan bahan baku, kita namanya ini franchise ini,
kita didatangkan dari Kopi Pusat di Jalan Terusan Kalisunter Pulau Gadung. Itu kita pengiriman 1 minggu 1 kali. Kebetulan untuk kopi 03 Jati Padang itu dapat jatah hari Kamis. Jadi setiap kita order di 1H-1, jadi hari Rabu kita order diantar hari Kamisnya. Itu minimum kalau untuk kita bisa diantar itu minimum pembelanjaan sebesar 2 juta rupiah. Kalau di bawah itu kita perlu mendadak, ya kita otomatis ngambil sendiri atau kita sewa gosen sendiri, Gojek dan lain sebagainya gitu. Ya saat ini memang penjualan kita di masa pandemi ini agak menurun. Kalau dulu di awal kita buka kopi barangkali cukup bagus penjualannya di awal. Di sini sendiri outlet 033 Jati Padang itu di awal kita bisa 20 sampai 30 loyang gitu. Apalagi dulu kita juga sering dapat pesanan dari Diklat BRI Ragunan, dari sekolah SMP Setrada gitu. Kita sering dapat pesanan gitu. Bahkan dulu kita per hari karyawan kita target per hari itu 300 pieces. Kalau di atas 300 pieces itu dapat bonus. Alhamdulillah itu sering tercapai gitu per bulannya gitu, dapat bonus. Tapi kesini ya qadarullah, memang Allah lagi kasih cobaan, kasih ujian gitu dengan virus corona ini, pandemi ini, itu dampak COVID ini, pandemi ini cukup terasa sekali gitu. Saat ini kami ya dalam rangka bertahan aja dulu supaya tetap jalan gitu, sekarang ini kalau dulu itu bisa 20 sampai 30 loyang, saat ini 4 loyang, 6 loyang, tempo-tempo 6 loyang, 8 loyang, itu nggak habis, ada sisa gitu. Ya kita cukup alhamdulillah masih bersyukur gitu bisa nutupi operasional. Nah, kalau untuk kos pengeluaran kita per bulan itu rata-rata ya, kalau untuk uang makan semula itu karyawan 2 tiap hari masuk. Jadi situasi COVID ini jadi kita kurangin 1, jadi 1 hari tetap karyawan 2, 1 hari masuk, 1 hari libur, 1 hari masuk, 1 hari libur, dalam rangka ikat pinggang untuk ngurangin uang makan. Jadi uang makan kosnya, uang makan 40.000 per orang. Terus kita gaji karyawan 2 orang, 1 orangnya 700.000 rupiah, jadi 1 bulan 2 orang 1.400.000. Kita bayar listrik itu 400.000 rupiah, bayar sampah 50.000 rupiah gitu. Dan mungkin operasional lain yang sifatnya nggak rutin gitu. Tapi termasuk juga ada yang operasional rutin, itu kita gas juga. Gas itu dalam 1 bulan ya 1 tabung lah. Tadinya mungkin 2 bulan 3 tabung gitu. Sekarang ini 1 bulan 1 tabung. Bahkan mungkin kadang-kadang 1 bulan lebih, yang 12 kilo itu 150.000 rupiah per gasnya. Ya. Kalau untuk monitoring penjualan baik harian maupun bulanan, kalau harian kita punya tabel untuk penjualan harian. Jadi tiap kita ngeloyang itu kita catat loyang keberapa, loyang keberapa. Terus kalaupun dia nanti ada sisa penjualan 1 hari sebelumnya itu kita catat juga. Jadi nanti pada saat tutup malam itu, jadi ada roti saat closing gitu. Nanti terus roti kemarin menambah untuk roti yang dijual. Nah terus roti saat closing mengurangin, semua tercatat. Jadi insya Allah monitoring penjualan harian juga terkontrol gitu. Kemudian juga bulanan karena kita ini bertanggung jawab ke beberapa orang investor, beberapa orang pengurus, jadi bulanan juga kita ada buku laporan bulanan, laporan penjualan selama 1 bulan gitu, terus kewajiban HPP gitu, harga pokok penjualan dan sebagainya, sampai dengan laba rugi kita ada monitoring semua gitu. Kalau untuk promosi sendiri baik dari Kopi Pusat, Mas Reja dan lain sebagainya, Instagram, Facebook dan sebagainya, kita pun dari outlet juga mengadakan promosi lewat grup-grup WA ke teman-teman alumni sekolah, SMP, SMA dan lain sebagainya. Termasuk juga kita punya Facebook Kopi 03 Jati Padang, Instagram kita buat di Instagram istri dan anak gitu juga. Ini juga sampai bahkan ya, saya kalau dulu kita juga
bikin apa ini brosur yang kita ingin ke sekolah-sekolah gitu. Namun karena memang 1 tahun ini sekolah juga offline, gitu nggak bisa kita iniin gitu. Situasi COVID ini akhirnya kita karena memang untuk menutupi operasional sangat berat gitu. Jadi akhirnya kita adakan ya semacam kayak kita tambah-tambahan penjualan yang memang dibolehkan dengan roti. Jadi kita adakan jus buah dan sebagainya, soft drink, termasuk juga kita jual pulsa gitu untuk itu. Kemudian juga untuk ini kita bahkan tawar-tawarin ke teman-teman yang punya warung-warung kopi, kita titip-titip jual gitu, yang bisa diajak kerjasama gitu. Kemudian juga kita tawarkan juga bahkan kita kadang-kadang kita ini ke grup-grup pengajian, alhamdulillah gitu. Kalau kita ada kajian-kajian, termasuk juga ada rapat-rapat di masjid dan sebagainya, ini alhamdulillah kita bisa tawarkan dari konsumsinya kopi kita. Kalau yang namanya usaha memang ada pasang surut, ada jatuh, ada bangun, ada berkembang, ada ini. Tapi jangan putus asa. Rahmat Allah itu selalu tercurah. Jadi kita jangan putus asa. Tetap bertahan dan bahkan mungkin kita harus optimis, harus yakin gitu. Jadi barangkali untuk yang muda-muda yang ingin buka usaha, niatkan. Ilmunya juga harus memadai gitu, jangan cuma itu ilmunya harus memadai gitu. Jadi bertahan terus, yakin Allah akan membantu kita dalam usaha ini. Terima kasih, syukran kasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Amelia ya. So guys, tadi kita udah dapat banyak banget informasi dari Pak Nunung selaku owner dan Bu Amelia selaku karyawan. Bagaimana mereka nih menjalankan usaha roti Ropi ini. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan video ini bisa kalian jadikan referensi apabila kalian pengen nih juga buka usaha Ropi ini nih. Seperti Pak Nunung dan Bu Amelia ini. So guys, bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan ataupun kalian pengen request sih terkait dengan UMKM, franchise, atau dunia kerja cerita usaha lainnya di next video kita, so kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. So, jangan lupa guys, support terus kita agar kita selalu dapat berbagi informasi terkait bisnis dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see you in the next video. Bye-bye. Nah, gue udah janjian sama ownernya yaitu Pak Nunung untuk kulik-kulik informasi nih mengenai dulu Pak. Ya, siap. Pertama beri salam, pakai beri salam nggak?